Assalamualaikum teman-teman, bersama saya Anas Anugrah, si calon jenazah berharap husnul khotimah. Jadi ada salah satu problem yang membuat keresahan saya, dan ini terjadi di dunia nyata dan maya, yang mana terkait dengan suatu pilihan yang tentunya ini menjadi motivasi saya juga untuk membahas konten ini, yaitu nikah dulu atau mapan dulu. Dan pada episode kali ini, pilihan ini menjadi start cukup yang paling penting dalam kehidupan kita, baik bagi para laki-laki ataupun perempuan, yang mana ini bisa dengan pilihan ini nantinya antara menikah dulu atau mapan dulu, mana yang paling prioritas, kita bisa mempersiapkan dan mengukur. So teman-teman, dari kedua pilihan ini tentunya ada dampak yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Atas konsekuensi tersebut tentunya akan dirasakan oleh diri kita, bukan oleh orang lain. Nah, dari berbagai problem yang terjadi, ada yang cepat nikah, ada pula yang cepat kandasnya. Mungkin kamu pernah melihat beberapa kejadian di sekitarmu terkait dengan tipe seperti ini. Kemudian juga ada yang menunda nikah dikarenakan kemapanan yang dia rasa itu belum sampai kepada ideal, sampai akhirnya dia tidak menikah. Banyak sekali statement yang menyatakan orang-orang untuk mencoba mendoktrin agar cepat nikah. Mulai dari nol, bangun bersama, bahkan mulai dari minus walaupun tidak punya apa-apa, yang penting cinta, tanpa persiapan, yang sampai akhirnya ini berdampak cukup fatal. Ataupun menunggu mapan yang terlalu lama karena dengan idealisme yang sangat tinggi, akhirnya dia pun menunda pernikahan yang sangat lama dan masuk kepada usia yang tidak lagi muda. Di IG saya pernah membuat voting terkait dengan pilihan ini, dan tentunya dari kawan-kawan sekalian ada yang memilih antara nikah dulu atau mapan dulu, dan ini cukup seimbang teman-teman. Kalau saya dipinta untuk memilih mana dulu, mapan dulu atau nikah dulu, maka saya akan menjawab mapan dulu sebagaimana pengalaman yang sudah saya jalani. Nah, sebab arti mapan sendiri secara umum dalam KBBI, mapan ini adalah mantap, tak goyah, dan yakin. Saya tidak mau terperangkap bahwa mapan itu harus berorientasi juga kepada materi, harus kaya, harus dengan batas-batas nominal, atau mapan dengan rentetan gelar yang harus disebutkan, yang harus dicapai, ataupun karir. Dan persepsi mapan ini biasanya sudah stuck di masalah finansial semata. Kawan-kawan sekalian, kalau kita melihat secara definitif bagaimana nikah ini sudah jelas, sudah konkret arti daripada menikah. Nah, sedangkan kalau mapan ini masih sangat-sangat relatif. Bahkan dalam KBBI menyebutkan hanya mantap, kondisi yang yakin, kondisi yang tentunya ini tidak ada statement sama sekali untuk menjurus kepada materi. Kawan-kawan sekalian bisa melihat salah satu kisah Ali saat melamar Fatimah Az-Zahra sebagai putrinya Rasulullah. Ini luar biasa sekali ketika laki-laki sejati yang disebut dengan babul ilmi dipersatukan dengan perempuan terbaik. Apa itu babul ilmi? Pintunya ilmu itu Ali bin Abi Thalib. Itu dipersatukan dengan salah satu putri Rasul yang itu juga merupakan putri terbaik. Nah, maka pertanyaan yang ketika itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali, yaitu, sudah mempersiapkan mahar seperti apa wahai engkau Ali? Nah, dan dari percakapan tersebut saya jadi ingat terkait dengan hadis tentang motivasi untuk menikah, sebagaimana dikutip dari hadis riwayat muttafaq alaih, ya ma'syarasy syabab, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan manistato'a minkumul ba'ah, sudah memiliki kemampuan, perlu kita garis bawahi, segeralah menikah.
Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ini ada kata kemampuan atau dalam bahasa Arab ba'ah. Dan kemampuan ini bisa kita bentuk, bisa kita ciptakan, dan bisa kita asah. Nah, apa saja kemampuan yang harus saya dan kamu miliki dan teman-teman sekalian miliki? Nah, dari pengalaman yang sudah saya jalani dan berdasarkan riset juga yang saya pelajari, baik dari pengalaman pribadi sampai kepada orang lain dan beberapa buku, ini ada 4 menurut kesimpulan saya. 4 hal ini menjadi salah satu dasar, dalam arti bukan harus sempurna ya teman-teman. Jadi 4 hal ini adalah, yang pertama adalah mapan jiwa. Di dalamnya ada keyakinan yang kuat, mental yang sehat. Dengan ini kamu bisa mengendalikan jiwa, yang ketika jiwa dikendalikan, akal, pikiran, dan seluruh tindakan kita bisa kekontrol, sehingga tidak mudah lagi untuk cepat temperamen, tidak pelin-pelan terhadap sebuah pilihan yang membingungkan. Nah, dan ketika menyikapi situasi dan kondisi, kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih dewasa, dan kita tentunya bisa bertanggung jawab. Mapan jiwa di sini bukan berarti sempurna dalam jiwa. Ya tentu sampai hari ini pun saya yang sudah menikah pun tetap memproses untuk membangun jiwa. Hanya saja insya Allah nanti next video akan kita buatkan segmen yang terpisah terkait dengan 4 hal ini. Nah, sehingga mapan jiwa ini menjadi salah satu hal yang mendasar untuk kita membangun pernikahan yang luar biasa. Kedua teman-teman, yaitu adalah mapan ilmu atau wawasan. Ya, kita tahu umur kita sangat terbatas dan ilmu Allah itu tidak terbatas, sangat luas. Sehingga teman-teman, saya, kamu memiliki kewajiban mencari ilmu yang tidak boleh putus seumur hidup. Sampai nyawa kita lepas dari jasad, maka disitulah selesainya untuk kewajiban menuntut ilmu. Dan mapan ilmu di sini bukan kita harus menguasai banyak ilmu atau segudang ilmu atau dengan rentetan banyak gelar, bukan. Akan tetapi dasar-dasar daripada ilmu itu ada juga di dalam agama. Nah, salah satunya bagaimana supaya kita ibadah bisa lebih baik. Nah, dari dasar ilmu agama itu akan mengarahkan kita kepada dasar-dasar ilmu lainnya. Yang ketiga teman-teman, yakni adalah menguasai skill-skill dasar dalam kehidupan. Nah, seperti contoh yang paling konkretnya adalah bagaimana kita bisa berdisiplin terhadap diri kita, memanajemen waktu kita, agar kita tidak terbuai dengan hiburan-hiburan yang sifatnya fana. Nah, sehingga kita bisa lebih produktif. Atau misalkan bagi para akhwat perempuan itu bisa memulai memasak hal-hal yang sederhana. Yang ketiga ini, bagaimana kita melatih skill-skill dasar hidup, yang mana itu bisa dilihat, bisa dilatih daripada manajemen waktu, hubungan antar manusia, kemudian bagaimana kita berdisiplin merapikan diri, itu bisa dimulai dari situ. Contoh konkretnya adalah bagaimana kita bisa merapihkan kamar tidur terlebih dahulu. Karena menurut orang-orang bijak, ketika seseorang sudah bisa merapikan kamar tidurnya, maka 1% kesuksesan sudah tercapai di dalam hidupnya. Intinya daripada basic skill ini adalah bagaimana kita bisa memanajemen waktu, memanajemen langkah-langkah produktif kita, sehingga kita tidak terbuai oleh hiburan-hiburan yang sifatnya sementara, yang sampai akhirnya membuat kita malas, yang membuat kita downgrade, ya sampai tertinggal oleh kawan-kawan kita. Maka bagi kamu sekalian, ayo kita latih skill-skill basicnya. Entah itu dari memasak, entah itu dalam memanajemen waktu, entah itu dari merapihkan, mendisiplinkan diri. Dan yang terakhir teman-teman, yakni adalah mapan secara finansial.
Materi ini saya taruh di akhir karena ini juga menjadi banyak permasalahan dalam negeri kita khususnya dan juga mental di bangsa kita. Bagaimana orang-orang yang banyak yang menunda nikah dikarenakan hal ini, ataupun orang-orang sebagian bahkan teman-teman saya yang cepat menikah dan juga cepat cerai pula karena hal ini. Bahkan ada yang menikah atas dasar motivasi hanya finansial semata, one and only. Itu sangat disayangkan sekali. Ya, maka mapan finansial akan juga kita bahas di segmen berikutnya. Yang terpenting inti daripada mapan finansial ini, bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan entah itu dari usaha, entah itu dari bekerja untuk menyisihkan, menginvestasikan untuk modal pernikahan. Karena sedikit banyaknya tadi Rasulullah pun menanyakan mahar kepada Ali bin Abi Thalib. Yang itu tentunya harus kita siapkan, yang itu tentunya harus kita tabung dimulai dari sekarang. Kalau misalkan kamu belum bisa bekerja, saya doakan semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau kamu masih bingung untuk usaha, semoga usaha-usaha kecil-kecilan yang hari ini ada di hadapan kamu berawal daripada permasalahan, kamu akan bisa mendapatkan solusi untuk memulai usaha. Lalu akan muncul pertanyaan, siapa yang bisa menilai kamu mapan untuk menikah? Tentunya yang pertama adalah diri kamu sendiri. Kemudian kamu bisa mungkin meminta referensi dari kawan-kawan atau kepada orang tua, kerabat, bahkan sahabat atau teman untuk menentukan apakah saya sudah mapan atau tidak. Tentunya harus secara transparan dan terbuka. That's the point. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Oh ya, sebentar teman-teman, like dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng dan jangan lupa untuk berkomentar. Berikan pendapatmu, silakan. Komentar pedas, negatif dan yang lainnya insya Allah akan saya maafkan. Silakan berkomentar dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.